Udah, udah kan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Pak Cuudowo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri Kimia serta teman-teman TRKI yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Daniswari Santoso dengan NIM 055 dan rekan-rekan saya yaitu ada Arin Balasya Putri dengan NIM 006, Muarafid Fatah dengan NIM 052, Lailan Nuraini dengan NIM 065, dan Kaal Kausar dengan NIM 070. Next. Oke, untuk peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 bab 1 tentang ketentuan umum pada pasal 1 yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, pada pasal 2 nomor 1 yaitu pada poin 1 pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja atau buruh sebagai peserta dalam program JKP. Dan pada poin 2 program JKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Pada pasal 3, JKP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Bab 2, kepesertaan dan tata cara pendaftaran. Itu pada pasal 4, persyaratan peserta. Peserta itu harus terdiri atas A. Pekerja atau buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial, dan B. Pekerja atau buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Next. Oke, lanjut pada pasal 5. Poin 1 itu, pekerja atau buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini diundangkan serta merta menjadi peserta. Yang kedua, yaitu pengusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan sertifikat kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan ayat 3 yaitu pekerja atau buruh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan bukti kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada pasal 6, pengusaha yang mendaftarkan pekerja atau buruh dalam program JKP wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari sejak tanggal pekerja atau buruh tersebut mulai bekerja. Dan yang ayat 2 yaitu formulir pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Pada pasal 7, bukti kepesertaan program JKP bagi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 ayat 5 terintegrasi dalam satu kartu kepesertaan program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pasal 8 ayat 1 yaitu pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan lebih dari satu pengusaha wajib diikutsertakan dalam program JKP oleh masing-masing pengusaha. Dan pasal 8 ayat 2, pekerja atau buruh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 setelah terdaftar sebagai peserta, memilih salah satu perusahaan sebagai tempat pekerjaan yang didaftarkan dalam program JKP pada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu peraturan yang bab 2 itu ada kepesertaan dan tata cara pendaftaran. Nah, pasal 9 itu berisi dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, alamat kantor, skala usaha, dan upah data pekerja buruh, dan perubahan data lain terkait ke kepesertaan program JKP. Nah, untuk pasal 10 sendiri itu ada
dua poin. Yang pertama itu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, serta perubahan data yang dimasukkan dalam pasal 9 dilakukan secara daring atau luring. Nah, untuk poin kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan peraturan menteri. Kemudian ada bab 3, itu ada iuran dan data cara pembayaran iuran. Pada pasal 11 itu ada 3 poin, iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan. Dan kemudian yang poin kedua, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,4%. Kemudian poin 3, iuran sebesar 0,4% itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP. Untuk pasal 12 itu ada 2 poin. Yang pertama, besaran iuran dan batas atas upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 7 dilakukan evaluasi secara berskala setiap 2 tahun dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi. Kemudian ada poin kedua, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kementerian yang menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Next. Nah, untuk pasal 13 ada 3 poin. Yang pertama, upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran. Nah, untuk poin kedua, dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok. Kemudian yang poin ketiga, dalam hal upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan iuran yaitu upah pokok. Kemudian ada bab 3 iuran dan tata cara pembayaran, itu ada pasal 14, iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibayarkan kepada BPJS, data kesetaraan dan di BPJS Ketenagakerjaan. Next. Nah, untuk pasal 15, itu pasal ini menjelaskan data kepesertaan BPJS. Kemudian pasal 16, pasal ini menyatakan terkait pembayaran pelaksanaan rekomposisi iuran. Kemudian pada pasal 17, pasal ini menjelaskan ketentuan pembayaran iuran yang diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian ada bab 4, yaitu manfaat JKP, bagian satu umum, yaitu ada pasal 18. Pasal ini menjelaskan mengenai manfaat dari JKP seperti uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Kemudian ada pasal 19. Pasal ini menjelaskan lebih rinci manfaat dari JKP. Kemudian ada pasal 20. Hal ini menyatakan terkait ketentuan dan syarat wajib bagi penerima JKP. Nah, untuk bagian kedua, manfaat uang tunai, pasal 21 itu menjelaskan mengenai batas atau besaran upah yang diberikan. Kemudian ada pasal 22. Pasal ini menjelaskan evaluasi besaran upah yang dirasakan tiap 2 tahun. Eh, Baik, selanjutnya ini ada pasal 23. Untuk pasal 23 ini menjelaskan mengenai kewajiban pengusaha bila tidak membayar pekerja secara utuh pada pemutusan hubungan kerja. Untuk pasal 24-nya sendiri itu tentang instansi yang membayar secara tunai yaitu BPJS. Lalu ada bagian ketiga yaitu manfaat akses informasi pasar kerja di mana pasal 25 itu menjelaskan manfaat akses informasi pasar kerja seperti informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan. Lalu selanjutnya pasal 26 itu menjelaskan informasi pasar kerja yang tertera pada pasal 25 yang disajikan dalam bentuk penyediaan data lowongan kerja. Selanjutnya ada pasal 27, ini menjelaskan tentang bimbingan jabatan yang tertera pada pasal 25B, yaitu diberikan dalam bentuk penilaian diri dan konseling karir. Lalu pasal 28 menjelaskan peserta yang mendapatkan akses informasi pasar kerja wajib lapor penempatannya ke sistem informasi ketenagakerjaan maksimal 7 hari dari penerimaan kerja. Lalu ada pasal 29 yaitu menjelaskan penyelenggara akses informasi pasar yaitu Kementerian Bidang Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada pasal 30 ya di bagian keempat manfaat pelatihan kerja di pasal 30 itu menjelaskan mengenai manfaat pelatihan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 huruf C. Lalu ada pasal 31 membahas mengenai pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja
milik pemerintah, swasta, atau perusahaan, serta persyaratannya. Lalu pasal 32 menjelaskan sertifikasi profesi, pasal 33 menjelaskan pelaporan manfaat pelatihan kerja melalui sistem informasi ketenaga kerjaan. Lalu ada pasal 34 menjelaskan manfaat pelatihan kerja diselenggarakan oleh kementerian. Untuk bagian kelima, pelaksanaan pemberian manfaat JKP di pasal 35 menjelaskan hak atas manfaat JKP, pasal 36 menjelaskan manfaat JKP bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, pasal 37 menjelaskan pemenuhan hak pekerja dari pengusaha. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada pasal 38 yang menjelaskan hak atas manfaat JKP, lalu ada pasal 39 yang menjelaskan menunggak iuran JKK atau JKM, lalu ada pasal 40 yang menjelaskan hilangnya hak atas manfaat JKP, lalu ada pasal 41 yang menjelaskan tata cara pemberian manfaat JKP diatur dengan peraturan menteri. Next. Kemudian ada bab 5 yaitu sumber pendanaan. Pada pasal 42 menjelaskan sumber pendanaan JKP, pasal 43 menjelaskan penggunaan dana operasional JKP, lalu ada bab 6 itu pengawasan ketenaga kerjaan. Pada pasal 44 menjelaskan tentang pelaksana pengawasan ketenaga kerjaan dan pengawasan. Terus ada bab 7 penyelesaian sengketa. Pada pasal 45 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa, macam-macam sengketa, dan alternatif penyelesaian sengketa jika tidak dapat menggunakan cara awal. Next. Kemudian ada bab 8 yaitu sanksi administratif. Pada pasal 46 membahas macam-macam sanksi yang diberikan kepada pengusaha. Pasal 47 membahas siapa yang dapat memberikan sanksi dan tindak lanjutannya. Kemudian ada bab 9 ketentuan penutup. Pada pasal 48 membahas syarat kepesertaan JKP. Pada pasal 49 membahas diberlakukannya PP nomor 37 tahun 2021 yang mengubah PP sebelumnya. Pasal 50 membahas waktu berlakunya PP ini. Next. Kemudian ada kasus yaitu optimalisasi manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi karyawan PKWT yang dalam artikel ini itu membahas latar belakang dari polemik perkembangan program jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia, khususnya pada pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK dengan masa kontraknya habis. Di mana metode penelitiannya adalah studi literatur yang mengenai jaminan kehilangan pekerjaan masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dalam penerimaan manfaat yang hanya diberikan pada kriteria tertentu, yaitu terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat mengundurkan diri. Sebagai saran dari penelitian ini, skema jaminan kehilangan pekerjaan ini perlu untuk dilakukan peninjauan kembali serta sosialisasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dalam penerimaan manfaat dari program tersebut. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari study case yang sudah kami bahas itu dengan rumusan masalah diantaranya yang pertama bagaimana kriteria penerima manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kemudian bagaimana manfaat jaminan kehilangan pekerjaan JKP bagi pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, atau dengan tujuan penelitiannya nanti outputnya itu kita mengetahui kriteria penerima manfaat dari program BPJS pada segmen JKP, kemudian mengetahui manfaat jaminan kehilangan ketenagakerjaan JKP bagi karyawan yang memiliki hubungan berdasarkan PKWT. Kemudian untuk pembahasannya yaitu ini kan menggunakan tadi metode studi literatur atau dengan sekunder. Nah, ini dapat dibahas yaitu dengan kriteria penerimaan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Adapun syarat bagi pekerja diantaranya bukti penerimaan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja dan tanda terima laporan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Kemudian B, melampirkan perjanjian bersama yang telah didaftarkan kepada pengadilan hubungan industrial beserta akta bukti pendaftaran. C, bukti putusan pengadilan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Next. Nah, untuk program JKP bagi karyawan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT ini seperti pada pasal 3 PP nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi
administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan lurah dalam penyelenggaraan jaminan sosial menjelaskan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib itu harus mendaftarkan dirinya dan pekerja ke dalam BPJS. Nah, maka dari itu pemberi kerja ini tidak mendaftarkan pekerjanya dalam layanan BPJS, maka bisa terkena sanksi seperti pasal 5 ayat 2 PP 86 tahun 2013, yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Namun, manfaat tersebut sulit didapat oleh pekerja dengan status PKWT kecuali yang mengalami pemutusan hubungan kerja di tengah masa kontraknya. Nah, hal ini cukup beralasan mengingat dalam pasal 20 ayat 2 PP 37 tahun 2021 yaitu tentang manfaat JKP bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja itu diberikan apabila pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk secara singkatnya pembahasannya seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini tuh menunjukkan bahwa tidak semua berhak terhadap PJKP. Selanjutnya, kriteria penerima manfaat JKP adalah bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, hal ini tuh diperkuat dengan syarat melampirkan bukti penerimaan pemutusan hubungan kerja. Syarat lainnya itu dapat melampirkan perjanjian bersama atau lampiran putusan pengadilan terkait pemutusan hubungan kerja. Nah, terkait ada syarat tersebut menutup hak karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir masa kerjanya untuk mendapat manfaat program JKP. Padahal karyawan dengan PKWT sebagai kelompok rawan perlu diberikan manfaat yang luas dalam program jaminan sosial. Salah satunya dalam mendapat akses manfaat JKP. Manfaat tersebut dapat dimanfaatkan oleh karyawan untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya serta menunjang pekerjaan baru. Nah, hal ini perlu dilakukan perubahan untuk tujuan JKP tersebut, yaitu mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerjaan kehilangan pekerjaan secara merata. Oke, next. Oke, mungkin dari kelompok kami sekian terkait PP nomor 32. Untuk saran dan juga tanggapan kami menerima dan apabila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.